Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuah di semesta. Saya ini jam telu ya, masih ngantuk. Saya baru bangun tidur jam 3 pagi. Kita rakyat nih berpikir sederhana ya, hiduplah sederhana, berpikir sederhana. Melihat kondisi masyarakat yang awut-awutan kayak ini seperti ini, jangan terlalu pusing ya. Soal Anies Baswedan itu maksudnya kepada dukung Anies Baswedan di urusan masih lama 2024 ya. Terus kemarin ada yang ngaku-ngaku dari Front Pembela Islam yang katanya abal-abal dukung Anies jadi presiden. Nah akhirnya ribut ya, organisasi terlarang dukung Anies Baswedan. Memang itu namanya operasi intelijen itu ya, ada yang bikin gitu ya. Jadi ini bikin rakyat bingung sebenarnya ya. Tapi orang-orang itu sengaja bikin masyarakat itu makin terbelah ya. Jadi misalnya gini, kemarin di Solo itu kalau Anies itu dipasangkan dengan Puan Maharani dari PDIP, dan katanya kan itu siapa itu Yusuf Kala sudah ketemu Puan Maharani, dan Yusuf Kala itu kan memang orangnya pragmatis ya, dan ingin cari peluang yang mungkin dilakukan, mengerjakan apa yang mungkin ya. Itulah Yusuf Kala, pikiran utamanya itu. Makanya dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang real terjadi di masyarakat, sehingga dia itu memprakarsai perdamaian Aceh ya, gerakan Aceh Merdeka bisa selesai di tingkat internasional karena peran-peran dari Yusuf Kala di zaman SBY. Terus kemudian dia bisa menyelesaikan kasus Poso, pertikaian antara agama Islam dan Kristen di Poso, selesai di tangan Yusuf Kala. Nah Yusuf Kala kemudian sekarang mau memasangkan Anies Baswedan sama Puan ya, karena Anies Baswedan udah ketahuan tingkat elektabilitasnya itu tinggi, populer gitulah maksudnya. Elektabilitas yo opo sebenarnya tinggi, sangat masyhur gitu ya, dan itu modal untuk dia menjadi presiden. Sementara kendaraan nggak punya ya kan, dan PDIP dia nyalonkan sendiri tanpa koalisi sama yang lain, itu sudah cukup. Makanya Yusuf Kala dalam perspektif pengalaman-pengalaman di masa lalu yang dia orangnya sangat pragmatif dan memang berdasarkan realitas itu dia berbicara. Beda dengan Rocky Gerung ya, dia memasangkan Anies dengan Puan, ya jadilah dia jadi presiden. Apalagi Puan itu partainya partai pemenang terbesar pemilu, di atas presiden threshold 20% cukup. Dia kan punya 25% itu suara ya. Jadi cukup dia mengajukan Anies dan Puan jadi cawapres ya, capres dan cawapres ya, selesai urusan. Nggak usah berjuang menghilangkan 0% tuh presidential threshold ya. Siapa ini? Si PDIP. Nah itu yang dikerjakan oleh Pak JK. Nah pandangan-pandangan JK ini tentu ditentang keras oleh Rocky Gerung yang ingin 0% supaya permainan itu fair untuk semua calon kandidat capres dan cawapres ya. Makanya kalau Anies itu, kata Rocky Gerung di Solo kemarin itu dalam dialog nasional antara judulnya oligarki dan kedaulatan rakyat itu, kalau Anies mau dipasangkan itu berarti Anies akan ditipu oleh oligarki. Kenapa? Lah itu PDIP kan pro 20% dan itu berarti pro oligarki. Nasdem juga kalau mau mencalonkan Anies dengan siapa, Gatot atau Anies dengan Ganjar misalnya, atau Anies dengan siapa diusung Nasdem misalnya, itu juga pasti Anies Baswedan akan ditipu oleh oligarki, karena Nasdem juga pro 20% kan gitu. Jadi situasinya ini kalau memang Anies itu mau dicalonkan oleh partai-partai besar yang pro 20%, maka Anies itu pasti ditipu oligarki, dan itu nggak ada perubahan. Nanti masyarakat tahun 2024 akan meneruskan tradisinya sampai seperti sekarang, yaitu terbelah secara politik, karena persoalan akarnya itu nggak selesai, itu presidensial threshold yang 20%. Ngerti nggak sih sebenarnya saya ngomong? Ini saya ngomong buat teman-teman saya pedagang loh ya, bukan ngomong sama orang-orang yang
makanan sekolah sampai perguruan tinggi, terus yang ngerti mak-mak yang tajam analisisnya tentang politik. Enggak, ini saya lagi ngomong sama tukang donat, tukang donat kentang, tukang empek-empek ya, tukang siomay, ngerti nggak gitu-gitu. Terus kata Rocky Gerung, kalau memang begitu nanti Anies dipasangkan sama orang-orang yang masih mendukung oligarki, partai-partai yang masih mendukung 20%, maka dia mengusulkan LBP. LBP itu bukan Luhut Binsar Panjaitan, yaitu memboikot pemilu, lu kan, memboikot pemilu. Sementara yang baru dari dari Rocky Gerung itu memboikot pemilu. Kita harus memboikot pemilu kalau Anies Baswedan itu dipasangkan oleh partai-partai itu yang tetap pro 20% presiden threshold itu, gitu loh. Itu kan bikin masyarakat bingung loh. Padahal saya selalu menganjurkan berpikirlah sederhana ya. Itu nggak sederhana permainan-permainan politik seperti itu, terus rakyat suruh menerima hasilnya. Terus akhirnya menerima kesusahannya sendiri kan gitu ya. Sebagaimana yang sudah dirasakan susahnya hidup di era sekarang ini gara-gara cengkraman oligarki itu. Oligarki juga nggak tahu masyarakat itu opo. Yang tahunya dia oli gitu. Opo oligarki. Kalau kata Habib Rizik akan saya bikin 9 naga itu cacing-cacing ya. Nah, takut lah 9 naga itu ya oligarki itu yang sekelompok orang sedikit yang menguasai ya perekonomian dan menguasai jalannya kekuasaan ini, mempengaruhi mereka itu dengan uang yang besar itu. Jadi dia bisa menentukan siapa yang jadi presiden, permainannya seperti apa, aturannya seperti apa ya, salah satunya aturan presiden threshold yang 20% itu. Jadi maksudnya presiden threshold 20% itu kalau kita mau nyalonkan sebagai presiden dan wakil presiden di KPU, itu syaratnya harus didukung oleh 20% suara di parlemen gitu loh maksudnya, dengan berdasarkan hasil pemilu 5 tahun sebelumnya dengan tiket yang lama itu. Ya tentu partai-partai baru kan nggak bisa, atau partai-partai kecil yang suaranya nggak, yang kurang dari 20% kan nggak bisa punya calon sendiri kalau nggak bergabung. Itulah yang disebut presiden threshold 20% itu nggak adil ya, karena kemudian menutup jalan bagi orang-orang lain untuk menjadi calon pemimpin presiden atau wakil presiden di negeri ini gara-gara dibatasi oleh aturan permainan yang sebenarnya memihak oligarki itu, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik gitu ya. Nah, jadi yang poinnya ada isu baru yang dilontarkan Rocky Gerung, yaitu LBP ya kan, Liga Boikot Pemilu. Nah, terus ada lagi yang dua, kata Lanyala Lanyalata itu siapa sih namanya itu? Lanyala, maaf, yang ketua DPD itu loh. Saya aja juga terlalu perhatian juga sama orang-orang penting itulah. Saya juga ngurusin diri sendiri aja pusing. Kemarin saya praktek goreng ayam itu udah 110 masih nggak bisa kuning, nggak bisa golden brown. Itu kenapa sih ini ya? Tepungnya itu rasanya sudah enak, orang akui. Yang sudah saya marinasi itu enak, itu dimarinasi itu air campur susu, campur cuka, campur garam, terus dimasukkan freezer selama minimal 8 jam. Itu hasilnya empuk dan seperti KFC, cuman tampilannya itu setelah saya goreng, kelamaan minyaknya itu kok jadi ini, jadi menyeramkan, jadi agak coklat tua. Harusnya kan kuning keemasan gitu lah. Jadi kata Lanyala siapa sih Lanyala itu orang-orang kaya itu Indonesia itu ternyata jumlahnya nggak 9, katanya cuma 4 tuh. Siapa aja itu 4 itu? Kalau menurut saya hanya tahu dapat 1 ya. Siapa gitu? Ya James Riyadi itu orang kaya loh. Terus siapa lagi yang 4 itu ya? Jadi nggak 9 sekarang, cuma 4 loh. Kalau di buku yang kita baca, di buku yang dulu diterbitkan oleh Prabowo waktu kampanye, Paradoks Indonesia, ada yang ngirim buku Paradoks Indonesia itu ke rumah ya. Itu 1% jumlah penduduk Indonesia yang 2,5 juta orang
itu menguasai. Kalau mereka digabung kekayaan kepemilikan tanahnya itu digabung, itu yang 1% itu, yang orang-orang kaya itu menguasai 72% tanah Indonesia. Nah ini kan nggak adil, itu nggak adil ya. Jadi rakyat itu dapat apa ya, sebenarnya dapat kesusahan hidup sebenarnya, itu kesusahan hidup ya. Jadi kalau saya ngomong gini ini nggak serius, itu kan sebenarnya hanya untuk semacam kanalisasi ya. Kanalisasi itu apa sih? Yang buat satu kanal, satu kayak terusan air gitu, yang semua orang bisa menumpangkan kepentingannya atau omongannya di arus itu supaya hatinya tuh plong gitu loh. Jadi saya bikin YouTube ini nggak seserius Hersubuno Arif atau sebenarnya Saiful Zaman atau atau Rocky Gerung gitu. Jadi kita mah mewakili rakyat biasa lah, pokoknya berpikir yang sederhana, jangan stres menghadapi keadaan. Kalau stres itu melihat keadaan kita ini hidup susah, tapi orang bicara politik begitu canggihnya, itu nanti kita nggak bisa mengubah keadaan, itu jadi stres sendiri. Stres tuh dapat tekanan yang berat di dalam hidup itu ya, karena keadaan nggak berubah, rakyat susah, kita sendiri susah, tapi kok orang begitu kaya raya dan lain-lain, sehingga kita stres, termakan oleh tekanan pikiran kita sendiri. Satu. Yang kedua, kemudian kita jadi stroke ya. Stroke itu kemudian stroke itu bisa mati sebelah tuh, badannya lumpuh gitu ya, kanan kaki kiri lumpuh. Jadi hati-hati itu ya. Kalau kita rakyat nih, kalau nggak berpikir sederhana ya. Terus kemudian yang ketiga, setelah stres stroke, ketiga out ya, bisa innalillahi, udah miskin melarat susah, mati lebih cepat dari seharusnya. Ya, jadi yang baru tuh aneh-aneh. Nanti yang barusan saya dengerin sambil saya di kamar mandi itu, biasa saya di kamar mandi dengerin Hersubuno Arif Point ya, tentang abal-abal FPI, abal-abal dukung Anies Baswedan. Dia mengungkapkan masalah baru itu ya kan, dan sudah dibantah itu permainan orang-orang hitam di belakang layar itu untuk menjelek-jelekan Anies ya. Kita memang juga heran ya, Anies itu satu-satunya gubernur dari 34 gubernur yang selalu diserang ya kan. Itu yang pertama. Kemudian Front Pembela Islam itu dilarang ya enggak. Front Pembela Islam itu dilarang, itu dari ribuan ormas Islam hanya satu-satunya yang diserang dan dibubarkan adalah Front Pembela Islam di zaman sekarang itu. Dan yang ketiga, apalagi ya, Habib Rizik, satu tokoh-tokoh Islam yang vokal, hanya satu-satunya dia yang dikejar-kejar dan berusaha dibunuh sampai hampir lebih dari 10 kali percobaan pembunuhan. Hanya itu. Jadi ada apa? Siapa yang memainkan isu-isu mengejar-ngejar Habib Rizik Syihab pulang dari Mekah setelah diisolasi 3 tahun 7 bulan itu? Siapa yang mendesain? Hanya Anies yang diserang, mewakili Islam. Habib Rizik sebagai tokoh Islam itu diserang ya, dipenjara sekarang, dan kemudian alat perjuangannya dibubarkan. Hanya satu saya ormas yang vokal ya, melakukan maintenance distance, penjagaan jarak terhadap kekuasaan, itu yang diserang, yang dibubarkan, yang lain dipelihara ya kan. Jadi ini siapa yang mendesain ini? Yang menurut para analis ya, yang mendesain atau yang ingin menghancurkan Anies Baswedan, Habib Rizik, dan juga Front Pembela Islam dan isu-isu Islam lainnya, itu tentu oligarki yang ingin kekuasaan politiknya dan kekuasaan ekonominya itu bertahan setelah 2024 ya. Udah gitu dulu ya, saya mau bersiap-siap sholat subuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuah di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok lali sholat subuhnya ke masjid itu. Kalau yang laki ngurusin politik ya ngurusin politik, tapi kan tetap Allah itu yang ngatur masa depan kita itu. Jangan lupa disembah Allah itu. Man sholal bardain dakhala jannah. Siapa yang sholat subuh dan sholat asar, dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang sholat subuh dan sholat asar, dia pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.